Kita langsung bahas bersama dengan pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang, Prof. Burhan. Prof. Burhan, langsung saja kita tadi mendengarkan yang disampaikan oleh Bu Mega akan memainkan dulu soal sikap politik dari PDI Perjuangan. Ini maknanya apakah memang betul-betul akan berada di luar pemerintahan atau masih terbuka peluang untuk membangun komunikasi dan juga kerjasama politik dengan pemerintahan mendatang? Saya melihat ada semacam ambiguitas sikap yang disampaikan oleh PDI Perjuangan terkait dengan posisi partai terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Mega itu terkesan PDI Perjuangan masih membuka asa atau peluang untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran tergantung oleh situasi, terutama, ini bacaan saya, relasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena persoalan PDI Perjuangan itu kan bukan dengan Pak Prabowo, tetapi dengan Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya relasi kedua tokoh ini, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo masih membaik, PDI Perjuangan akan berada di luar. Tetapi kalau merenggang, PDI Perjuangan akan masuk dan menyelinap ke dalam tikungan. Jadi sepertinya itu yang saya baca dari pernyataan Ibu Mega. Jadi ada kesan PDI Perjuangan tidak mempertegas posisi terkait dengan relasi oposisi ataukah koalisi dengan pemerintahan ke depan karena masih mengintip peluang untuk masuk ke dalam. Oke, jadi kalau begitu bagaimana untuk potensi hubungan antara Jokowi dan juga Prabowo ke depannya menurut Prof. Burhan? Memang sampai Oktober 2024 kemungkinan terjadinya gesekan kedua tokoh ini sangat kecil ya. Karena bagaimanapun Pak Prabowo belum dilantik, Pak Jokowi masih menjabat. Ujian sebenarnya terutama setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Tetapi lagi-lagi kalau kita lihat karakter Pak Prabowo yang cenderung sangat loyal dan tahu balas budi terhadap orang yang pernah membantunya, sepertinya mengharapkan relasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo memanas seperti kasus Duterte dan Bom Marcos di Filipina itu terlalu kejauhan. Mungkin saja ada satu insiden yang membuat hubungan keduanya merenggang, tetapi tidak sampai terpisah. Ini dugaan saya. Tetapi lagi-lagi PDI Perjuangan sepertinya masih mengintip peluang ke arah sana karena tidak tegas. Jadi narasi yang selama ini diuarkan oleh PDI Perjuangan yang secara keras dan tepat ya menyerang dan sekaligus mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi itu tidak diwujudkan dalam bentuk penarikan anggota kabinet, dan itu menunjukkan sekali lagi bahwa PDI Perjuangan masih wait and see. Oke, nah Prof. Burhan, ini kan kalau tadi Prof. Burhan menyampaikan ada gesekan sikap ya dari Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, ini sangat kecil. Indikatornya itu apa, Prof? Ya per hari ini kan belum ada indikasi ke arah sana. Tetapi untuk ujian sebenarnya bukan sampai Oktober, karena Pak Prabowo belum dilantik sebagai presiden. Tetapi kalau misalnya setelah Pak Prabowo dilantik, kemudian Pak Jokowi yang relatif masih muda gitu ya, saat yang sama energinya juga masih berlimpah, kemudian bisa menimbulkan hubungan terutama terkait dengan apakah gitu ya Pak Jokowi mengambil peran yang terlalu besar, terutama pasca Pak Prabowo dilantik, itu satu potensi yang bisa membuka hubungan yang kurang membaik antara kedua tokoh. Tapi lagi-lagi kemungkinan ke arah sana tidak sampai membuat keduanya pecah gitu ya. Seperti halnya kasus Duterte dengan Bom Marcos. Dalam kasus Filipina kan Bom Marcos menang dengan menggunakan kotel efek dari Duterte, presiden sebelumnya dengan popularitas yang tinggi, mirip dengan Pak Prabowo yang mendapatkan keuntungan dari Pak Jokowi yang popularitasnya juga tinggi. Dan sama-sama dari sisi cawapres, baik Pak Prabowo maupun Bom itu menggandeng anak dari presiden populer dan menangnya juga sama-sama 58%. Bedanya untuk kasus di Filipina, ya Duterte itu terlalu banyak masuk mencampuri urusan kepresidenan Bom Marcos, dan itu yang membuat hubungan keduanya pecah. Nah ini sepertinya agak sulit terjadi dalam kasus di Indonesia. Ya, menurut saya agak berat ya membayangkan Pak Jokowi masuk mencampuri urusan yang terlalu dalam. Dan saat yang sama tadi saya sampaikan Pak Prabowo punya karakter personal yang relatif
tahu balas budi, dan itu yang membuat dirinya menurut saya tidak akan sampai pada titik pecah ya seperti halnya kasus Filipina. Oke, baik, hubungan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi menjadi penentu hubungan antara PDI Perjuangan dan juga Prabowo Subianto. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Burhan atas waktunya sudah bergabung sama kami di Gardu Petang. Sehat selalu. Terima kasih Gina. Ya, terima kasih.